Halo, Assalamualaikum teman-teman Derkat Vlog. Gimana nih kabarnya? Gue doain pasti pada sehat ya sekeluarga. Hari ini, jadi gue lagi ada di satu tempat yang bernama Equip. Jadi Equip ini adalah brand terbaru yang dipersembahkan oleh bengkel Exitos, miliknya Herky dan Mas Rezi. Dan Equip ini sebenarnya udah ada barangnya yang menempel di mobil Jimrate gue ya. Jadi Equip ini dia menjual beberapa parts, aksesoris untuk kendaraan 4x4 dari mulai kayak lift kit ya untuk suspensi. Sekarang adanya yang Jimny, nanti ada juga mobil lain dan aksesoris lain. Jadi Exitos sekarang punya toko ini juga di daerah yang dekat rumah gue di Jakarta Selatan, tepatnya Pondok Labu dengan nama Equip. Nah, jadi ngapain gue bawa Jimrate hari ini ke sini? Karena gue akan melakukan beberapa upgrade lagi teman-teman. Yang pasti adalah untuk shock breaker. Shock breakernya gue akan menggunakan shock breaker keluaran dari Racepace. Udah ada barangnya di sini dan gue juga akan pasang dek pelindung bawah ya untuk transfer case. Oke, tapi sebelumnya gue akan ke dalam dulu. Kita ketemu sama sahabat gue Arki ya, yang sekarang jaga di sini nih di Equip. Oke, bismillah kita masuk. Assalamualaikum. Wah, ini dia nih yang jaga tempat. Halo, sehat. Mantap. Jadi udah berapa lama Ki di sini buka Ki? Kan masih baru banget, Je. Kurang lebih amannya mungkin 3 minggu lah ya. Belum nyampe sebulan ya? Belum nyampe sebulan. Kasarannya di sini masih trial lah. Kayak barang-barangnya juga masih pada ngisi ya? Iya, masih proses kita ngisi. Cuman kebetulan memang ini yang sekarang ada nih utamanya masih produk-produk dari Exitos. Masih yang in-house ya? Keluaran masih dari yang Exitos. in-house dulu. Oke. Kayak di sini teman-teman, ini Ya, ada ini modular bumper. bumper modular, jadi bisa dilepas ya? Bisa dilepas, bagian jadi pinggirnya. stabi. Tengahnya Jadi doang. stabi. Sama windsnya bisa di sini pasang. Asik sih, ini buat di Jimny ya? Jimny, di sini Oke. Jimny semua. Ini line up Jimny ya? Ini yang belakang teman-teman. Yang belakang slim, udah Asik berikut nih, sama lampunya. Modelnya Terus dia kayak tipis. ini ya, slick banget. Yang belakang, yang depan, ini sidebar. sidebarnya. Oke, sidebar. Nah, terus ini Ini lift kit ya. lift kit yang kayak dipasang di mobil lo udah kepasang. Oke, ini dia kelengkapan teman. Jadi ini untuk yang Gen 2 ya. Gen 2. Mau Katana, Jimny, Iya. line up ini. Terus ada apa lagi Ki di sini? Ini untuk JB ada, J. Oke, ini buat Jimny baru. Ini. Oh, ini. Ini nih, Jimny Oke. baru. Oh, iya. Jimny baru, deck TC, yang ini deck transfer case. Transfer case. Yang ini deck fuel tank. Oke, ini yang buat ini ya, pelindung tangki bensin. Pelindung tangki. Oke, kalau yang Ini ini, SJ40. oke, nah ini yang bakal dipasang di Jimrate yang ini ya? Iya, yang ini. Oke, Gitu. ini anting-antingnya. Anting, kelengkapan. Oh ya, dia tingginya tuh macam-macam ya Ki ya? Ya, ini ada 3. Kita yang ini 120, Ini 12 cm, 100 mili, yang ini ini 10, ini 8,5. 8,5. Jadi teman-teman bisa pada milih ya, sesuai kebutuhan. Kebutuhan. Tingginya. Nah, kalau ini apa nih Ki? Ini tuh buat cabin rack. Jadi di interior kalau mobilnya jenong, kan ada extra space di atas tuh, Je. Nah itu nih posisinya gantung. Jadi buat kita ngerapihin mungkin kayak peralatan camping, terus velvet nggak muat sih. Tendanya bisa tuh masuk. Yang tipis-tipis ya? Jadi kita maksimalin space yang ada gitu. Oke, jadi buat di yang atap panjul ya? Atap panjul. Atap jenong di atasnya nih. Iya, buat Katana. Terus ini ada roof rack kita bikin in-house. Oke, ini buat sama? Buat Jimny Sama juga? buat Jimny, cuman kalau ini roof rack-nya buat yang atapnya trapeze. Oke. Kalau Ini yang buat trapeze. jenong belum ada. Kalau pakai ini dia masih ini ya, mentok ya, jadi mentok. mau buat yang trapeze ya? Ini buat yang trapeze. Oke. Oh, ini bagian tengahnya Terus dia. ini modelnya knockdown juga, Ji. Ha-ha? Knockdown bisa. Jadi kalau misalnya buat yang teman-teman di luar kota tuh kita kirim bisa. Jadi lebih compact. Kirimnya nggak oke. susah gitu. Nggak bener-bener kayak gini ya? Bisa dipretelin Bisa ya? dipretelin. Asik sih ini teman-teman. Oke. Oke, kita sekarang akan keluar. Kita akan masang teman-teman buat skid plate transfer case-nya. Sama kita lihat shock Racepace-nya Ki ya? Oke. Nah,
Nah teman-teman, ini dia shock yang gue maksud tadi, Race Pace. Jadi shock Race Pace ini gue udah kenal berapa tahun karena pertama kali gue ngeliatnya justru di kompetisi off-road ya. Starting dari untuk kebutuhan shock off-road, baru mereka bikin yang untuk lebih kebutuhan non-kompetisinya. Walaupun begitu, teknologinya sebenarnya juga ada yang istilahnya diaplikasikan untuk ke shock mobil off-road yang sifatnya lebih nggak se-ekstrim untuk kompetisi. Yang gue suka dan sebenarnya bikin gue penasaran adalah shock dari Race Pace ini, dia itu memiliki adjustable untuk dampeningnya. Jadi simpelnya tingkat kekerasannya itu bisa diubah, mau dibikin lebih keras atau dibikin lebih empuk teman-teman. Selain itu dia jenisnya adalah foam cell. Gue akan jelasin bedanya sambil ngeliatin sama shock yang lama nih. Ini Arki udah bawain. Nah ini shock lamanya aja. Ini yang lama ya. Ini yang lama yang kemarin sempat gue pakai di Gym Raid. Ini shock yang kayak gini, tipenya itu yang gas ya. Gas ya teman-teman. Ini gas dan ukurannya kalau dibandingin lumayan sih bedanya. Coba kebalik. Gini. Nah ini dia. Ini buat ukuran si diameternya bodinya. yang ini Bodinya yang ini 38 mili, yang ini 60 ya. dua kali lipat teman-teman. Ya. Kalau tingginya sih kurang lebih hampir sama ya. Ya lebih panjang ini sedikit 2 cm lah. Sekitar lebih. 5 yang ini 51 ya. Yang ini tadi 49. Ini 49 ini 51. Jadi cocok buat sampai yang lift 2 inci ya. Iya. Jadi kalau teman-teman yang pakai Jimny udah dinaikin sekitar 5 cm atau 2 cm, ukurannya sih pas sih teman-teman. Nah tapi ngomong-ngomong ini nggak cuma buat Jimny aja, dia emang ada buat yang lain juga ya? Ada buat yang lain, buat Cherokee, buat VX, double cabin, ada double juga. cabin juga ada, Fortuner, Pajero Sport, ada. Kayak gitu-gitu lengkap semua. Ya cuma ya kita karena mau nyobainnya di Gym Raid dulu, ini yang emang buat Jimny Gen 2 ya? Jimny Gen 2. SJ 410. Oh iya nih J, ini yang untuk adjusternya ya? Dampeningnya. Jadi dia itu ada 9 setelan. Ada 9 setelan. Dari mulai yang paling empuk sampai yang paling kerasnya itu kasarannya itu ada 9 step gitu. Ada 9 tingkat kekerasan yang berbeda ya. Ini dia modelnya tinggal diputer aja teman-teman. Jadi misalnya yang paling kiri itu yang paling softnya ya. Terus bisa putar lagi 1, 2, 3, 4 nanti sampai 9 kali. Dia tuh cara kerjanya kalau nggak salah dia tuh ngatur valvingnya ya. Yang base valving ya teman-teman. Jadi dia kalau misalnya diputar ke semakin yang arah keras, dia valvingnya akan nyesuaiin supaya istilahnya naik turunnya tuh lebih rebound stiff kompresnya itu dia diatur bareng. Dia akan semakin ke kanan ini akan semakin stiff. Akan semakin stiff, semakin firm. Semakin keras, semakin firm. Jadi dampeningnya tetap ada, tapi lebih firm. Lebih firm. Jadi kalau ke kiri mungkin lebih nyaman, ke kanan tuh lebih sporty. Kasarannya gitu. Kasarannya gitu. Ini soalnya juga banyak teman-teman yang pada nanya, Mas, saya nih mobilnya tuh suka masih dipakai harian, tapi kadang-kadang suka off-road juga. Kadang-kadang serba salah. Bener. Itu dia kayak misalnya gue juga di Gym Raid, oke, gue mesti cari shocknya yang adjustable, jadi bisa disesuaikan ya. Jadi pas lagi main, butuh yang lebih sporty atau lebih firm, keras, kita puter aja tinggal. Puter kanan. Kalau harian, mau yang sedikit lebih nyaman gitu, puter ke kiri. Bikin lebih nanti soft. Kita carilah yang cocok di mana gitu. Iya sih, tinggal nyesuaiin aja sih. Coba gue lihat Ki, wah ini emang bodinya gede banget sih teman-teman. Oh iya, lupa ngasih tauin, jadi jenisnya ini adalah foam cell shocknya ya Ki ya. Jadi shock itu kan ada yang gas, ada yang foam cell dan lain-lain. Kalau foam cell ini dia modelnya twin tube teman-teman. Jadi di bagian dalam dia ada 2 tube ya. Ada 2 ruang ya Ki ya. Ada 2 ruang. Yang ngebedain kalau misalnya yang foam cell gini dia tengah-tengahnya ada sleeve-nya. Ada kayak apa namanya? Lembaran foam ya memang sesuai namanya. Busa ya. Kayak busa gitu lembaran dia nge-cover antara 2 tube itu. Dia gunanya itu buat kayak istilahnya nyerap ini buih ya. Nyerap buih. Nyerap buihnya jadi, gitu. Jadi penyakitnya shock breaker yang oli itu sebenarnya kan dia waktu panas, dia itu akan bikin olinya berbuih. Berbuih. Pada saat olinya berbuih, performance-nya itu pasti turun dari dampeningnya itu pasti turun gitu. Nah, ini dengan adanya si sleeve ini, dia tuh ngurangin dari buihnya
sekaligus bantu ngelepas panas. Makanya ini bodinya juga lebih gede Lebih dibanding gede ya? lain. Nah, ini fungsinya bukan cuma sekedar gede doang, ini fungsinya untuk bantu ngelepas panas karena area luas area yang di cover ini lebih gede kan? Lebih gede ya, Iya. iya sih benar. Dan di satu sisi kapasitas oli juga lebih banyak, Lebih banyak, jadinya ya, gitu. iya. Gitu sih teman-teman. Pada intinya si foam cell ini dia bisa meminimalisir yang namanya istilahnya shock jadi terlalu panas Terlalu ya. panas, ya. Terlalu panas. Heeh. Jadi performanya tetap bisa stabil. Selain lebih stabil juga lebih lama karena maksudnya lebih durable, lebih lama gitu. Lebih ya, Jadi walaupun kita dapat suspensi yang enak, tapi jangka panjang misalnya kita pakai perjalanan jauh tuh dia nggak akan menurun nggak akan menurun performance-nya. performanya. Ya gitu. benar sih. Ini buat info tambahan juga buat teman-teman. Jadi kalau misalnya shock itu udah panas, itu akan berpengaruh ke performa. Iya. Yang tadinya shock kalau kondisinya masih dingin, wah enak nih handlingnya. Handlingnya. Mantap. Tapi kalau shock udah panas itu berubah. biasanya udah berubah. Istilahnya udah jadi lemot Capek, gitu capek. ya. Udah capek. Capean gitu. Ya udah berarti kita pasang di sini. Ini kan kemarin udah pakai lift kitnya Exitos kan. Jadi buat pair tetap kita kombinasi antara pairnya Exitos terus shocknya kita pakai Respace. Oke, kita pasang ya Ki ya. Oke. Oke. Oke teman-teman, akhirnya udah jadi nih, ya Ki ya. Udah jadi nih, J. Udah kepasang. Tadi jadi ada deck TC, deck TC sekalian. deck TC Exitos sama terus habis itu pasang sama shock Respace. Shock Respace-nya. Ini kayaknya ada contohnya nih, kalau mau kasih liatin ke teman-teman biar lebih jelas. Ini emang didesain buat SJ410 ya Ki ya? Ya, SJ410. Ini teman-teman ngomong-ngomong, jadi kalau kita ngomongin kayak proteksi di bagian kolong-kolong, ini banyak teman-teman juga yang mungkin kayak suka kelewat ya Ki ya? Kelewat. Maksudnya mereka kebanyakan dandanin tuh lebih yang kelihatan. Padahal kalau urusannya di kolong-kolong Vital kayak nih, vital. proteksi gini nih vital, bener. Bukan fatal, vital Vital. ya? Vital. Emang mungkin kalau kita pakai ini gitu, sekilas ngeliat, aduh nggak nambah ganteng ya, kecuali kita ngolong baru kelihatan. Tapi begitu kita off-road, apalagi off-roadnya udah yang mungkin medannya kayak banyak kayak entah batu-batu ya, terutama ya. Ini nolong banget Karena sih. sebenarnya TC itu posisinya paling nongol, paling bawah lah, paling ke expose. Paling ke ini ya, ke Paling expose ke ke bawah. expose kalau di bagian bawah sasis tuh paling ke expose. Ini gua ada Bagian TC. contoh juga nih. Oh, iya. J. Mau nunjukin Terus sedikit. tetep nih gua bawa. Oh Nah, ini deck TC yang jadi prototype kita. Dari ini aja nih udah ada perubahan nih. Kalau bisa dilihat nih, ini ada bagian yang lebih landai lagi. Kalau ini kan habis di sini. Kebuka. Ini fungsinya waktu lu lagi kena batu, terus pas mundur ini tetap ada slidingnya. Oh, jadi nggak dek, batu nggak berhenti tahan di ya? sini gitu. Ngerel gitu ya? Ngerel. Ngerel Ini udah ya? terbukti nih. Lihat aja, udah hancur berarti kan sering pas main ini sering kena Iya gitu. sih, bener sih. Ini sekarang jadinya ditaruh di sini ya, buat kayak ini kenang-kenangan yang udah sempet ini nih dipakai di medan perang teman-teman. Oke, jadi TC, terus kita tadi udah pasang shocknya. breaker. Ini emang udah cocok buat di tinggi 2 inch 2 ya, inch, lift lift kit 2 2 inch. inch atau 5 cm ya. 5 cm. 5 cm. Udah berarti kayaknya tinggal kita ngetes aja ya. Tinggal ngetes jalan. Oke, kita akan ngetes sekarang. Enggak, besok ya. Besok. Udah sore sekarang. Oke, kita langsung berpindah. Kita akan ke track buat pengetesan suspensi Exitos plus Shock foam Respace. cell Respace. Oke, kita cobain. Ya, oke, bismillah teman-teman. Langsung aja kita cobain dengan konfigurasi suspensi baru. Jadi lift kitnya Exitos plus menggunakan shock breaker Respace. Gue cobain dulu santai di sini. Ada alur-alur yang ukurannya masih nggak terlalu besar. Jadi kita nyobain tipis-tipis dulu. Nah, gue mau coba tekuk balik arah ya.
Enak banget. Nggak berasa body rollnya. Dan memang body roll itu faktornya nggak cuma dari stabilizer aja, tapi juga dari shock breakernya ya teman-teman ya. Oke, gua akan coba kebutin sedikit, lewatin gundukan ini, tapi gua mirikin. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Wah, sampai klaksonnya bunyi. Gue latin bagian sini, tapi bagian sini santai aja. Emang bukan buat dikencengin. Gue kencengin lagi bagian sini. Oke, kita cobain di jalanan lurus. Bismillah. Asik banget. Bandingannya enak banget. Oke, gua gas lagi. Emang di dalam mungkin banyak suara yang lain dari kayak misalnya dashboard, terus door trim juga ada bunyi, dan ya banyak barang-barang di belakang. Tapi buat di gue yang nyobain, bandingannya itu cocok banget teman-teman. Dan sekarang ini gue pakai kliknya itu yang nomor 2. Kenapa nggak pakai yang lebih tinggi lagi? Karena buat ukuran di Jimny gue yang termasuk ringan, nggak pakai kayak ada bull bar, nggak pakai winch, nggak ada roof rack, bannya tergolong kecil, pakai 2 udah hitungannya cukup buat gue. Tapi kalau misalnya gue pengen lebih full yang nggak off-road ya, lebih ke yang speed off-road gitu, gue akan coba naikin lagi mungkin sampai ke 3 atau 4. Tapi begitu gue kayak udah mau balik lagi ke harian, dipakai nyantai aja, mungkin gue akan setel ke yang lebih rendah lagi. Oke, sekarang gue pengen nyobain yang slow speednya nih teman-teman. Tadi gue udah nurunin setelan kliknya, jadi udah gue set ke yang paling rendah, yang nomor 1. Jadi yang nomor 1 ini yang paling empuknya teman-teman. Oke, gue akan coba buat lewatin bagian geridikan ini, dan gue akan belok serong ke kanan. Jadi lebih main artikulasi, lebih adventure gayanya. Kalau tadi speed off-road, sekarang lebih ke adventure-nya. Mohon maaf, lupa dijaga gasnya. Oke. Nah ini teman-teman, sebenarnya kendalanya karena mobil gua bukan buat setelannya adventure atau crawling ini. Gue mesti ngejaga kopling dan gas. Rasionya soalnya cukup high. Ini mobil ceritanya mobil speed off-road. Jadi koplingnya masih sambil dijaga. Lepas pelan-pelan koplingnya supaya nggak mati mesinnya. Oke, so far oke, terkontrol banget. Ini gue coba naikin kanan, gue silang ke kiri sedikit. Oke, gue silang lagi, naikin lagi yang kanan. Oke. Nah, gimana Je? Hasil pengetesannya? Udah dicobain nih? Udah. Lumayan sih. Sebenarnya gue suka kalau misalnya di shock ini karena adjustable-nya sih. Maksudnya banyak orang yang suka galau kan. Mobilnya dia pakai harian juga, dia pakai off-road juga. Tapi sementara tuh Weekend kayak Warrior ya, Weekend Warrior. Weekend Warrior ya. Weekend Warrior tuh kayak temen-temen yang hariannya mungkin mobilnya dipakai kuliah apa kerja, tapi pas giliran weekend dia bawa off-road. Dibawa main. Kadang-kadang kalau misalnya kita kayak beli shock tuh
aduh lebih buat yang apa ya? Lebih buat off-roadnya atau lebih buat cari nyaman buat hariannya gitu. Makanya kemarin sebenarnya teman-teman juga udah banyak yang nanya, kira-kira kalau misalnya sok yang bisa di setel, itu apa aja pilihannya. Nah kebetulan kalau yang buat di Jimny kan nggak tahu deh. Kalau yang di sini Jimny belum ada. Belum ya? Belum ada. Makanya baru pas di Race Space ini paling ya? Iya. Kalau dulu, zaman dulu sekali ada tuh Procom. Oh iya, cuman MX-6 ya? MX-6, tapi Procom MX-6 gua dulu udah ya? nggak pernah nemuin sekarang, agak sulit kayaknya barangnya. Udah susah ya? Oh iya, dulu Procom MX-6 tuh. Dulu enak tuh, pas ada itu kan ya udah kita harian kita lebih empukin, kalau pas lagi off-road ya bisa agak dikerasin. Dan sekarang keulang nih, rasanya di sini nih, akhirnya juga ada apa ya, kayak semacam solusi kali ya buat teman-teman gitu yang bisa bisa dua alam lah settingan suspensinya. Jadi yang gue rasain sih sebenarnya kalau misalnya lo dipasang di Jimny, tapi Jimny-nya itu kayak lebih yang harian standaran, emang hitungannya tuh masih terlalu firm terlalu keras. Tapi kalau misalnya lo pakai Jimny yang lo pakai off-road, terus udah gitu apalagi udah modifikasi. Oh ya, udah ada bumpernya, bobot, ada winch-nya, roll bar, bawa logistik. Itu baru. Pas itu banget baru. ya. Iya. Lo kalau full standar terlalu enteng Jimny-nya, hitungannya masih keras shocknya. Tapi kalau gue lihat emang apa ya peruntukannya tuh lebih buat yang lo tuh masih harian juga, tapi lo ada off-roadnya juga gitu. Atau sekalian full off-road. Full off-road. Sekalian full off-road. Tapi kalau udah full off-road, punya pilihannya banyak tuh. Kalau di off-road masih bisa lebih keras lagi. Kan gitu. ada 9 ininya. Tadi kayak yang sempat teman-teman udah gua kasih tauin, gua pas awal-awal pas lagi ngebut tuh pakai setelannya sempat nyoba 3. Klik yang ketiga. Terus habis itu pas udah nyobain yang lebih santai, gua nyobain 1. Yang satu. Ya itu sih sebenarnya tetap ada plus minusnya. Intinya sih kalau shock lo lebih keras, lo pas jalan pelan tuh emang firm banget ya. Tapi begitu lo nikung sama kepegang. lo handlingnya kepegang. Tapi kalau lo pakai yang paling empuk, lo jalan santai itu enak. Tapi begitu lo kayak lo hajar, lo tekuk, terlalu doyong. Istilahnya orang mungkin limbung, cuman kan tinggal dikerasin aja. Iya, tinggal dikerasin aja. Gitu sih paling kurang lebih. Sip kalau gitu. Nah, menurut lo J, ini cocoknya shock ini buat siapa yang pakai gitu? Paling sih kalau misalnya lo pakai mobil 4x4. Tapi kita ngomongin Jimny aja ya. Kita ngomongin Race Space yang buat Jimny. Lo mobilnya full standaran, lo cuma pakai harian, ini hitungannya masih terlalu keras. Karena terlalu overspec. Lo nggak butuh sampai shock yang foam cell. Speknya segini. Dengan yang bisa adjustable buat apa? Lo cuma full harian aja gitu. Bener. Tapi kalau misalnya lo pakainya buat off-road, atau malah yang lebih berasa lagi, lo pakainya itu emang dua alam. Weekend lo off-road, Seninnya lo ngantor lagi apa kuliah gitu, menurut gue baru sih milih ini. Jadi kayak lo bisa toleransi dua alam yang berbeda, tinggal diputer aja. Tinggal muter aja itu aja sih. Sama satu lagi sebenarnya sih, kalau yang foam cell gitu, lo bagusnya shock tuh nggak cepet panas. Nggak cepet panas. Olinya. Ya, jadi dipakai jalan jauh, jarak jauh tuh juga sebenarnya lebih kuat. Nolong banget. Soalnya kalau shock udah mulai panas, olinya dia kayak lemot. Responnya tuh udah nggak benar. Istilahnya gitu. Cavitation. Jadi olinya itu berbuih. Pada saat berbuih, mau rebound mau kompresnya, dia fungsinya udah nggak seperti awal. Udah nggak bener. Yang gua rasain terutama sih buat di rebound ya. Reboundnya tuh udah bolot banget kalau misalnya shock olinya udah panas. Udah mulai berbuih. Itu dia makanya kalau misalnya foam cell gini enaknya lo pakai jalan jauh, off-road lama berkepanjangan gitu. Ya dia tetap masih kompres reboundnya masih enak sih. Oke. Ya paling kurang lebih gitu sih teman-teman. Thank you banget Ki udah ditemenin hari ini. Thank you banget teman-teman semua. Ya paling sekian dulu untuk review shock Race Space yang gue kombinasi sama lift kitnya Exitos. Nah ini info juga buat teman-teman. Kalau teman-teman yang di daerah Jakarta dan sekitarnya itu minat dengan shock Race Space, yang jadi salah satu authorized dealernya itu adalah di Equip by Exitos. Kalau buat yang Jakarta dan sekitarnya. Kalian jadi bisa cek IG-nya Equip atau IG-nya Race Space juga ada di situ kalau kalian mau tanya-tanya lebih jauh. Oke, sip Ki. Kita caps ya. Oke. Thank you teman-teman. Thank you. Dadah. Bye. Assalamualaikum.